Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai dulu ya. Saya absen di sini ada Adinda Wulandari, Siti Nur Arini, Rahelia, sama Rai Fatur. Oke, semuanya ada di tempat ya. Halo? Iya, Pak. Oke, bisa saya mulai? Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak lurus beraturan. Nah, coba kita review kembali. Apa sih gerak lurus beraturan itu? Gerak lurus beraturan adalah gerak yang memiliki lintasan lurus dan kecepatannya tetap. Coba Bapak ingin tanya, apa contohnya dari gerak lurus beraturan? Ada yang bisa jawab? Di pertemuan Lupa, kemarin, Pak. di pertemuan kemarin kan sudah diberikan contoh-contohnya yang gerak lurusnya itu beraturan. Contohnya ketika kereta api berada di lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap. Ya, tuh. Apalagi contohnya pada saat mobil melaju di jalan tol. Kan di jalan tol bebas hambatan ya. Kalau kecepatannya tetap 100 km per jam, ya tetap 100. Itu namanya GLB. Contoh dari GLB. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, nanti kita akan tahu bedanya antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan itu apa. Terlihat ya di layar ini, apa sih gerak lurus beraturan? Coba diperhatikan ini. Ada eh, seorang yang mengendarai sepeda menuruni gunung. Nah, peristiwa apa yang terjadi di sini? Ya, ada peristiwa apa? Ketika misalkan kalian dari atas bukit, kalian mengendarai sepeda, terus kalian turun. Apa yang terjadi? Apakah sepeda kalian itu lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Nah, dipercepat. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi yang mendorong. Ya, ketika misalkan di sini ada dan misalkan di sini kalian menaiki sepeda ya. Nah, ketika turun dari bukit sini, maka kecepatannya itu akan bertambah. Misalkan dari sini kecepatannya 0. Ya, V itu kan kecepatannya itu 0. Ketika turun, maka kecepatannya akan bertambah. Awalnya 1 km per jam, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Semakin cepat. Nah, itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi perbedaannya apa? Kalau pada GLB, gerak lurus beraturan itu V-nya tetap. Ya, kalau GLBB itu V-nya berubah. Kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, jadi kalau didefinisikan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dalam lintasan yang lurus dengan percepatan tetap. Percepatannya apa? A. Ya. Percepatannya tetap. Tapi kecepatannya berubah-ubah, bertambah ya secara beraturan. Jadi dari waktu ke waktu itu kecepatannya berubah, semakin lama semakin cepat. Itu kalau GLBB dipercepat.
Jadi GLBB ini dibagi dua nanti. Ada yang dipercepat, ada juga yang diperlambat. Contohnya yang diperlambat itu apa? Misalkan sewaktu kalian mengendarai sepeda motor, awalnya digas ya dari kecepatan 0. Dari kecepatan 0 digas sampai nanti kecepatannya 60 km per jam. Nah, ketika kecepatannya 60 km per jam, kalian mematikan mesin misalkan. Mesinnya dimatikan, kuncinya dimatikan. Nah, berarti kalau kuncinya dimatikan kan mesinnya mati. Nanti gimana? Semakin kecepatannya tetap atau kecepatannya tambah lambat? Ya, ketika mesinnya dimatikan, kecepatannya bertambah cepat atau tetap atau tambah lambat? Yang mana? Ketika mesin dimatikan. Iya, semakin melambat karena kan mesinnya dimatikan ya. Sampai akhirnya sepeda itu berhenti, sepeda motor kalian berhenti. Jadi seperti itu. Persamaan yang wajib kalian ketahui tentang GLBB itu adalah ini. Ya. Ada 3 ini persamaannya. Nah, VT, ini VT, VT itu V akhir sama dengan V0 plus minus AT. Nah, di sini ada keterangannya. Ya. Jadi untuk materinya nanti saya share. VT, V0. VT itu apa? Kecepatan saat T sekon atau kecepatan akhir. Ya. V0 ini apa, Pak? V0 ini kecepatan awal. Misalkan awalnya itu kecepatannya diam. Kalau diam kan V0-nya 0. Ya. Hingga nanti kecepatan akhirnya misalkan 50 km per jam. Nah, itu. A itu percepatan, T itu waktu, S jarak. Nah, di sini ada persamaan yang harus kalian hafalkan. Ya, VT sama dengan V0 plus minus. Nah, di sini pilih salah satu nanti tandanya. Misalkan itu dipercepat, ya, artinya menggunakan yang positif. Positif itu dipercepat. Misalkan nanti ada suatu keadaan diperlambat, berarti rumusnya pakai yang negatif. Diperlambat. Nah, nanti kita bahas contohnya ya. Ada contohnya. Nah, ini kalau kita mencari jarak, nah yang diketahui jarak dan waktu, nah menggunakan ini. Jadi ada 3 persamaan. Nanti sama ini antara 3 ini. Tinggal pilih mana yang diketahui nanti pakai rumus yang mana. Ya. Ini perlu kalian hafalkan dan perlu kalian catat. Ini grafik perbedaan antara GLB dan GLBB. Grafik perbedaannya antara GLB dan GLBB. Kalian juga ini sebagai siswa ya harus bisa membaca grafik. Sekarang banyak info-info itu yang dibagikan dalam bentuk grafik. Ya, baik info misalkan apa untuk yang masa pandemi ini banyak info-info yang dibagikan dalam bentuk diagram, bentuk grafik. Kalian harus bisa membacanya. Misalkan tentang info kependudukan. Jadi setiap tahun itu jumlah penduduk itu gimana. Nah, itu biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, kalau semakin seperti ini, grafiknya meningkat seperti ini, artinya ini semakin meningkat. Ya, kalau ke bawah itu turun. Contoh perbedaan antara grafik GLB dan GBB ya. Di sini ada grafik X terhadap T. Apa ini Pak grafik X terhadap T ini? X ini adalah jarak. T ini waktu. Ya, jarak dan waktu. Ya, jarak dan waktu. Jadi, kalau GLB ini ciri-cirinya jaraknya itu berpindahnya itu secara teratur. Ya, nah ini nanti kalau ada soal mana grafik GLB, kalian harus tahu ini perbedaannya. Nah, biasanya ini yang keluar. Nah, ciri-cirinya antara GLB, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat.
Kalau GLB, V-nya ini tetap. Ya, coba kalian lihat. V-nya di sini tetap lurus. Nah, kalau GLBB dipercepat ini 0. Awalnya dari 0 sampai, nah ini misalkan diketahui titiknya berapa. 50 detik kecepatannya berapa misalkan 40 meter per sekon. Nah, jadi bedanya ini antara GLB. Kalau diperlambat gimana? Kalau diperlambat ini awalnya misalkan 40 meter per sekon. Nah, jadi tambah melambat. Seiring waktu tambah melambat sampai 0. Misalkan di sini 50. Dalam 50 detik mobil ini berhenti. Ya, seperti itu. Langsung ke contoh soal. Ini benda yang semula diam, kemudian didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar kecepatan benda tersebut setelah bergerak selama 6 sekon? Nah, di sini yang diketahui, coba kita analisis satu persatu. Benda yang semula diam. Semula diam artinya apa? Artinya V0-nya kan semula. Semula berarti V0-nya sama dengan 0. Nah, ini memang tidak dalam bentuk angka ya, bentuk kata-kata. Berarti kalian harus membaca. Di sini harus dianalisis soalnya ini. Benda yang semula diam. Nah, semula diam berarti kan kecepatannya 0. Nah, ditulis saja, diketahui V0-nya sama dengan 0. Kemudian didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap. Nah, ini kata kuncinya, percepatan tetap. Berarti A-nya 4 meter per sekon kuadrat. Ya, percepatan kan A. Berapakah besar kecepatan benda tersebut setelah bergerak 6 sekon? Berapa? Nah, diketahui 6 sekon. Yang ditanyakan apa? Berapakah? Ini kan kata tanya ini, berapakah ini? Berapakah besar kecepatan benda? Nah, yang ditanya VT. Kecepatan, nih VT ya, kecepatan saat T-nya 6 detik. Nah, dari rumus yang sebelumnya itu ada 3 rumus kan? VT sama dengan V0 plus minus AT. Terus ada lagi S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat. Ada lagi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. Kita mau pakai yang mana? Yang diketahui kan V0. A sama T, berarti kita pakai rumus yang pertama ini. Ya, persamaan yang pertama ini. Kita bisa pakai yang ini. Nah, kita jawab aja. VT sama dengan V0. Nah, ini diketahui apa? Percepatan. Ya, percepatan bukan perlambatan. Kalau percepatan berarti pakai yang positif, menggunakan yang positif. Berarti bisa kita tulis VT sama dengan V0 plus A kali T. Ya, AT ini artinya A kali T. Nah, kita tinggal ganti aja di bawahnya. Ya, kita tulis sama dengan di bawahnya. V0-nya apa tadi yang diketahui? Oh, V0-nya itu 0. Nah, kita ganti aja. V0-nya itu diganti 0. Plus turun, ditambah. A-nya apa? A-nya tadi diketahui 4. Nah, berarti A-nya diganti 4 ya. A-nya diganti 4. Terus dikali. T-nya berapa? T-nya 6. Kita ganti T-nya menjadi 6. Langsung kita kerjakan ya, matematika. 0 ditambah 4 kali 6. 0 diabaikan saja. Berarti tinggal 4 kali 6. 4 kali 6 berapa? 24. Berarti jawabannya 24 meter per sekon. Harus satuannya harus diperhatikan. Kalau di sini pakai meter per sekon, berarti di sini juga meter per sekon. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan 6 meter per sekon berubah menjadi 12 meter per sekon dalam waktu 6 sekon. Bila mobil itu mengalami percepatan tetap, berapakah jarak yang ditempuh dalam selang waktu 5 sekon itu?
Kita lihat dulu. Mobil yang semula bergerak. Semula berarti apa? V0. Ya. Pokoknya semula itu V0, awal mula. V0-nya berapa, Pak? V0-nya 6 meter per sekon. Nah, kita tulis diketahui nih. Yang kita tulis diketahui V0-nya sama dengan 6 meter per sekon. Berubah menjadi 12 meter per sekon. Apa ini? Berarti ini VT. Ya. VT sama dengan 12 meter per sekon. Terus apa lagi yang diketahui? Dalam waktu 6 sekon. Nah, ini dalam waktu 6 sekon ini bukan yang ditanya nanti. Tapi ini kata kuncinya. V0 ke VT ini membutuhkan waktu 6 sekon. Ya. Nah, terus pertanyaannya apa? Bila mobil itu mengalami percepatan tetap, berarti mobilnya itu percepatannya tetap, memiliki percepatan tetap. Berapakah jarak yang ditempuh dalam selang waktu 5 sekon? Nah, ini yang ditanyakan. Jaraknya, jarak dalam waktu 5 sekon. Ya, kita coba analisis dulu. Cari persamaan percepatannya dulu. Nah, kita kan untuk mencari jarak bisa menggunakan rumus ini, rumus yang kedua ini. Untuk mencari jarak bisa juga menggunakan rumus yang ketiga. Coba dilihat. Di sini kan ada S. Ya, S itu jarak. Di sini juga ada S. S itu juga jarak. Nah, di rumusnya coba kita lihat satu persatu. Kita boleh pakai yang mana aja. Ini di cara ini kita menggunakan yang kedua. Cara yang kedua. Ya. Kita boleh juga menggunakan cara yang ketiga ini. Coba di sini. Kita lihat S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, di sini diketahui percepatan, dipercepat, berarti kita menggunakan yang positif. Nah, untuk menggunakan rumus S ini, maka harus diketahui A-nya. Percepatannya ini harus diketahui. Ya, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, untuk mengetahui jarak ini, berarti kita harus tahu A-nya dulu. Nah, berarti untuk mencari A, jika diketahui V0 dan VT, berarti kita menggunakan rumus yang pertama dulu. Harus mencari percepatannya dulu. Nah, gimana caranya? Nah, ini menggunakan rumus yang pertama ya ini. VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya berapa? VT-nya 12. Kita ganti VT-nya menjadi 12. Sama dengan tetap turun. Ada di bawahnya. V0-nya berapa? V0-nya 6. Ditambah A. A-nya yang kita cari dulu. T-nya diganti 5. Ya, terus gimana cara mengerjakannya? Ini matematika ya. 12 sama dengan 6 ditambah A kali 5. Berarti kita 6 ini ya. Ini kan ada 2 ruas. Ya, saya tulis di sini aja. 12 sama dengan 6 ditambah A kali 5. Di sini ada 2 ruas. Sama dengan ini membagi 2 ruas. Berarti di sini ada ruas kiri, ya, ada ruas kanan. Nah, kalau di sini ada penjumlahan, berarti 6 ini harus pindah ke ruas kiri ini. 6 ini. Kalau pindah ruas, berarti ini jadi negatif. 12 dikurangi 6 sama dengan A kali 5, 5A. Ya. 12 dikurangi 6 berapa? 6. Ya. Sama dengan 5A. 6 sama dengan 5A. Gimana cara mencari A? Perkalian silang. Ya. A-nya tetap, 6-nya tetap, 5-nya pindah ke bawahnya 6 sini. Itu namanya perkalian silang. Ya. Berarti bisa kita tuliskan A-nya sama dengan 6 per 5 meter per sekon kuadrat. Itu. Ya. Berarti A-nya sudah diketahui. Sekarang kita masukkan ke rumus yang kedua. S sama dengan V0 kali T
ditambah setengah AT kuadrat. Ya. Kan kita mencari S-nya tadi yang ditanya. Ditanya S. S sama dengan, S-nya turun tetap, S sama dengan P0-nya berapa? P0-nya 6 kali T-nya, T yang ditanya berapa? Berapakah jarak yang ditempuh selama selang waktu 5 sekon? Yang ditanya 5, bukan 6 ya. 6 ini mengarah ke 6 dan 12 yang ini. Untuk mengetahui percepatannya, jadi kita menggunakan yang selang waktu 5 sekon ini yang ditanyakan. Jadi S sama dengan P0, P0-nya 6, T-nya 5, ditambah setengahnya turun, kali A-nya tadi sudah diketahui 6 per 5, 6 per 5 dikali 5 kuadrat. T-nya kan 5. Rumusnya T kuadrat berarti 5 pangkat 2. S sama dengan, nah, penjumlahan sama perkalian yang harus didahulukan, harus dikerjakan itu perkalian dulu. Ya, kalau ada penjumlahan perkalian, jadi yang harus dikerjakan perkalian dulu. Karena di sini ada kuadrat, berarti kuadrat dulu, terus perkalian, terus nanti terakhir dijumlahkan. Ya. Kita kalikan 6 kali 5, 30. Plusnya tetap turun, di sini plus setengah kali 6 per 5. Saya tulis di sini aja dah. S sama dengan 6 kali 5 ditambah setengah kali 6 per 5 dikali 5 pangkat 2. Ya. S sama dengan 6 kali 5, 30. Ditambah, nah ini dicoret-coret dulu aja. 2 sama 6 bisa dicoret. Berapa? Sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Berarti tinggal 3 per 5. 3 per 5 dikali 5 kuadrat berapa? 25. Nah ini bisa juga dicoret. Coret, coret. 25 bagi 5, 5. 5 bagi 5, 1. Ya, berarti tinggal 3 kali 5. Berarti S sama dengan 30 ditambah 15. Berapa? 30 tambah 15, 45 meter. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya. Bisa kalian pelajari nanti ya. Sama kok caranya. Berarti tadi ada 3 rumus. Kuncinya itu ada 3 rumus. Nah, ini sama berarti pakai V sama dengan V0 plus HT. Ya, di sini ada X. Saya nulisnya X ini boleh X, boleh S. Ya, X sama S sama aja kalau di gerak lurus di sini. Boleh diganti S, gak apa-apa. Yang pakai S gak apa-apa. Ya, pakai X juga gak apa-apa. Jadi, S itu kan jarak. Jarak. Terus X itu perpindahan. Nah, untuk kasusnya di gerak lurus ini, antara S dan X ini boleh aja, kedua-duanya sama. Jadi simbolnya boleh menggunakan S, boleh menggunakan X. Nah, ini untuk grafiknya. Nah, untuk masalah selanjutnya, teman hari ini cukup hanya ini saja ya. Nanti kalian mencatat saja, menyalinnya di buku tulis kalian. Untuk teman selanjutnya nanti kita akan coba mengerjakan soal. Ya, tentunya kalian mungkin kalau sudah tatap muka kita coba dibahas soalnya ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada atau kurang jelas nanti boleh diajari ya. Kalau di sini kalian tugasnya hari ini menyalin ini materi GLBB di buku tulis kalian ya. Jadi cukup sekian untuk pertemuan dari gerak lurus berubah peraturan hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat. Di sini yang hadir ada. Pak, saya mau tanya. Iya, boleh.
Itu ditulis semua apa ditulis cuma separuh? Tulis semua. Di sini ada berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 halaman. Sama terakhir Itu ini 6, ada 6 halaman. Nanti saya bagikan PowerPoint-nya, saya share di Classroom. Ya. ya Pak. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.